Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini tidak lain dan tidak bukan, yaitu akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Desain. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas DKP 21E dengan nomor induk mahasiswa 2021 006 0121. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari zaman prahistorik hingga ke era Art Deco. Yang pertama, zaman prahistorik atau zaman prahistorik, zaman batu tua atau Paleotikum dari tahun 35.000 tahun sebelum Masehi hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Paleotikum, seni pada zaman tersebut adalah dibuat di dalam gua dengan alat-alat seadanya. Seperti untuk membuat sketch, mereka menggunakan alat tajam atau tombak dan divisualisasikan ke dinding gua. Belum menetap, membuat seni dengan tujuan penandaan, pewarnaan dengan arang lemak hewan dan buah beri. Manusia primitif menggunakan berbagai gambar dan simbol visual dengan cara alami dalam mengomunikasikan gagasan, merekam peristiwa, menyampaikan berbagai informasi, dan sebagai media kegiatan ritual. Ciri-ciri karya seni pada zaman prahistorik atau zaman batu tua. Pertama, orang prasejarah akan menggunakan benda-benda alam untuk mengecat ke dinding gua. Untuk sketsa ke dalam batu, mereka menggunakan alat tajam atau tombak. Cat atau warna yang mungkin mereka gunakan berasal dari buah beri, tanah liat, jelaga, atau arang. Alat yang digunakan untuk mengecat bisa dibuat dengan menempelkan jerami, daun, lumut, atau rambut pada batang. Menggunakan tulang belulang atau buluh untuk menyemprotkan warna, mirip dengan teknik airbrush, salah satu airbrush. Yang selanjutnya, zaman batu muda atau Neolitikum sejak tahun 3000 sampai 3000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia telah mulai hidup menetap pada suatu tempat, bertani dan berternak, suatu cara hidup yang lebih stabil. Mereka juga mulai mempercayai animisme atau dinamisme. Karya seni rupa yang penting pada zaman ini adalah monumen-monumen batu. Kehadiran monumen-monumen batu ini erat hubungannya dengan kebiasaan baru mereka, seperti cara penguburan dan pemberian tanda tempat-tempat sakral. Yang selanjutnya yaitu zaman seni kuno atau Ancient Art pada tahun 4000 tahun sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Seni kuno mengacu pada berbagai jenis seni yang dihasilkan oleh budaya maju masyarakat kuno dengan beberapa bentuk tulisan seperti Cina kuno, India, Mesopotamia, Persia, Palestina, Mesir, Yunani, dan Roma. Seni masyarakat keaksaraan biasanya disebut sebagai seni prasejarah dan tidak tercakup di sini. Meskipun beberapa budaya pra-Columbus mengembangkan tulisan selama berabad-abad, sebelum kedatangan orang Eropa, berdasarkan penanggalannya, tulisan ini tercakup dalam seni pra-Columbus dan artikel seperti seni Maya dan seni Aztec. Seni Olmec disebut juga di bawah ini. Selanjutnya itu abad pertengahan, dari 300 Masehi sampai 1400 Masehi. Karya-karya seni rupa abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh corak budaya Yunani purba dan Romawi yang menganut kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Selanjutnya itu abad pertengahan awal 400 Masehi sampai 1050 Masehi. Selama waktu ini, gereja Katolik dan oligarki kaya menugaskan proyek untuk ritual sosial dan keagamaan tertentu. Banyak contoh seni Kristen tetua yang bertahan di katakom Romawi atau ruang pemakaman di bawah kota. Seniman ditugaskan untuk karya yang menampilkan kisah-kisah Alkitab dan tema klasik untuk gereja. Sementara interiornya didekorasi dengan rumit dengan mosaik Romawi, lukisan hiasan, dan ukiran marmer. Selanjutnya, zaman romantik, 1100 Masehi sampai tidak diketahui. Saya tidak ketahui.
Gaya ini melambangkan kekayaan kota-kota Eropa yang terus berkembang dan kekuatan biara gereja. Selanjutnya, zaman Gotik. Zaman Gotik dari tahun 1200 Masehi hingga 1500 Masehi. Gotik adalah sebutan yang diberikan oleh para humanis zaman Renaissance di Italia yang mengacu kepada makna kasar, biadab, atau barbar. Selanjutnya yaitu era Renaissance, 1500 Masehi. Jika pada masa Gotik banyak terlihat gejala komposisi arsitektur vertikal, pada masa Renaissance memiliki gejala mengarah pada sifat horizontal. Ketaatannya terhadap hukum alam amat mempengaruhi dalam kehidupan seni rupanya. Hal tersebut tampak pada cara pengolahan warna, anatomi, perspektif, cahaya, komposisi, dan tema. Selanjutnya itu era Manierisme 1530 Masehi sampai 1580 Masehi. Manierisme adalah gaya seni rupa terutama seni lukis yang berkembang setelah peristiwa jatuhnya kota Roma pada tahun 1527. Sesaat setelah munculnya masa High Renaissance, Manierisme digunakan untuk memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik memanjang, beberapa deformasi bentuk, dan pose janggal dengan tujuan menciptakan dramatisme. Era Barok, 1600 Masehi sampai 1800 Masehi. Barok diambil dari istilah Portugis baroko yang berarti mutiara berbentuk tidak teratur. Dalam penggunaan informal, kata barok menggambarkan sesuatu yang rumit dan sangat detail. Barok dalam arsitektur. Dalam arsitektur, barok ciri khasnya adalah penggunaan elemen arsitektur yang memancarkan kehebatan, seperti kolom besar, kubah tinggi, lengkungan besar, kubah besar, warna dengan kontras tinggi, volume dan ruang kosong yang mengesankan. Barok dalam skulptur. Dalam seni pahat, terdapat gerakan dinamis dan energi dan wujud manusia. Karakteristik khusus dari patung barok diwakili oleh elemen ekstra pahatan seperti pencahayaan tersembunyi atau air mancur. Barok dalam seni lukis bertentangan dengan seni Renaissance, di mana para seniman menunjukkan momen sebelum suatu peristiwa terjadi. Dalam lukisan barok, seniman barok memilih titik paling dramatis momen aktual saat aksi itu terjadi. Barok dalam seni teater. Di era barok, teater berkembang dan menjadi pengalaman multimedia, dimulai dengan ruang arsitektural yang sebenarnya. Barok dalam seni furnishing. Perabotan barok muncul sekitar tahun 1670 di tempat tinggal orang kaya di Venesia, Roma, Florence pada saat keluarga besar baru kepausan dan perdagangan mulai menampilkan aset dan selera seni mereka. Barok dalam home design. Gaya ini terkenal dramatis dan berlebihan, karakteristik yang dapat mengubah rumah sederhana menjadi tempat tinggal yang flamboyan. Barok dalam desain grafis. Desain barok dapat digunakan seniman untuk mempercantik berbagai barang karena ornamen tertentu memiliki kemampuan untuk membuat karya seni terlihat lebih kaya. Era Rokoko, 1700 Masehi sampai tidak diketahui. Kata Rokoko berasal dari rocaille, istilah bahasa Prancis untuk puing atau batuan. Jadi, rokoko adalah sesuatu yang mengacu kepada karya seni kerang pada puing pahatan di taman seperti jembatan batu atau pilar. Rokoko dalam seni lukis. Sifat desain rokoko yang halus dan lembut mungkin paling terlihat dalam lukisan-lukisan zaman itu. Rokoko dalam seni arsitektur. Ciri khas rokoko meliputi penggunaan lekukan dan gulungan yang rumit, ornamen berbentuk kerang dan tanaman, serta seluruh ruangan berbentuk opal, polanya rumit dan detailnya halus. Rokoko dalam seni patung. Patung periode Rokoko dinamis, teatrikal, dan penuh warna. Rasa gerakan ke segala arah meresapi patung-patung ini. Potongan furnitur dibuat agar lebih ringan secara fisik sehingga dapat dipindahkan dengan mudah. Rokoko dalam fashion. Busana rokoko lebih sembrono, lebih ringan, dan lebih terbuka. Rokoko dalam desain grafis. Rokoko sebagai gaya mungkin tampak sedikit ketinggalan zaman untuk selera modern yang minimal. Namun, jika digabungkan dengan referensi kontemporer, hal itu dapat menghasilkan citra yang menarik dan seringkali sangat jenaka.
Art and Craft Art and Craft Movement 1875 Masehi hingga 1915 Masehi. Gerakan ini merupakan pemberontakan melawan kehidupan konvensional mekanis yang keras dan ketidakpekaannya terhadap keindahan. Yang mengaruhi gerakan ini adalah pertama, sosialisme, kedua, kebangkitan gotik, ketiga, karakter linear dan vertikalis, keempat, estetika Jepang. Karakteristik dari art and craft movement adalah pertama sederhana, kedua motif alam, ketiga keterbukaan, keempat kebenaran bahan, kelima bahasa daerah, keenam komunal. Dan para penggagas gerakan ini adalah yang pertama John Ruskin, yang kedua William Morris, yang ketiga Webb Phillips. Selanjutnya yaitu Art Nouveau 1880 Masehi sampai 1890 Masehi. Art Nouveau merupakan gerakan seni yang berasal dari Prancis. Kata Art Nouveau sendiri dalam bahasa Prancis berarti seni baru. Art Nouveau mencapai puncak popularitas pada awal abad 20. Seni Art Nouveau membawa tema kembali ke alam. Maka dari itu, tarikan garis dan bentuk Art Nouveau lebih diambil dari alam, meliputi flora dan fauna. Gerakan ini dipandang sebagai gerakan modern internasional pertama yang mencapai puncak popularitasnya pada awal abad ke-20. Kata Art Nouveau sendiri diambil dari nama sebuah galeri seni milik Samuel Bing bernama Le Art Nouveau La Mansion Bing di Prancis 1895. Gaya Art Nouveau menyebar secara menyeluruh di arsitektur interior, seni, dekorasi, dan desain grafis. Para penggagasnya yaitu Siegfried Bing 1838-1905, Audrey Vincent Berlish Inggris 1872 sampai 1898, Victor Horta Belgia 1861-1947, Gustav Klimt Austria 1862 sampai 1914, Antoni Gaudí Spanyol 1852 sampai 1926, Alphonse Mucha Ceko 1860 sampai 1939. Yang selanjutnya itu Art Deco. Nama Art Deco diilhami dari suatu pameran Exposition Internationale des Arts Decoratifs Industriali et Modernes yang diadakan di Paris pada tahun 1925. Art Deco menunjukkan suatu istilah langgam dekoratif yang terbentuk di antara tahun 1920 sampai 1923. Sejak tahun 1970-an hingga kini istilah Art Deco telah diterima dengan luas. Para penggagasnya yang pertama yaitu Hector Gus German, Eugene Grasset, Raoul Lachenal, Paul Porot, Maurice Dufresne, Emile Decor. Ciri-ciri dari Art Deco yang pertama adalah arsitekturnya berupa ornamen, geometri, energi, retrospeksi, optimisme, warna, tekstur, cahaya, dan simbolisme. Garis-garis lengkung yang biasa digunakan merupakan melambangkan ekspresi gerak, teknologi modern, dan rasa optimisme. Mungkin cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.